Jadi kami ingin menyambut Anda dengan hangat di hari yang cerah dan segar di Michigan. Bagi Anda yang menonton online, di rumah atau di seluruh dunia, kami menyambut Anda dalam kebaktian hari ini. Dan hari ini saya akan membagikan topik saya, khotbah saya berjudul, Uang, Uang, Uang. Dan saya ingin berbagi tentang hal ini karena uang adalah hal yang sangat penting dalam hidup. Dan kita semua, kebanyakan orang ingin punya banyak uang. Tetapi uang sebenarnya memiliki peranan penting di akhir zaman. Jadi pekabaran saya hari ini akan berfokus pada peranan uang. Dan ini berhubungan dengan pembahasan lain yang telah diberikan selama ibadah kebebasan beragama ini. Sore ini, Eva Tompkins, seorang pengacara dari New York, dia akan berbagi dengan kita tentang apa itu CBDC. Bagaimana itu bekerja dan bagaimana itu akan berdampak pada kita dan kebebasan beragama kita dalam waktu dekat. Saat kita memasuki masa pada dasarnya akan menjadi penjara bawah tanah digital. Tapi pagi hari ini, saya ingin berbicara tentang uang dan bagaimana hal itu berhubungan dengan tanda binatang. Dan bagaimana kita akan hidup di masa-masa sulit ini. Karena saya tidak ingin Anda menerima pekabaran ini dengan rasa takut. Saya ingin Anda untuk menerima pekabaran ini dengan rasa tekad baru untuk menyalakan lilin di tengah kegelapan. Sebuah iman yang diperbaharui dalam realitas bahwa Yesus berjanji, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Sebuah pengakuan bahwa karunia-karunia yang Allah berikan kepada gerejanya tidak berhenti pada tahun 2000. Tetapi karunia Allah yang diberikan kepada gerejanya adalah untuk memberkati gerejanya dan dunia yang sedang sekarat. Sampai saat penutupan pintu kasihan sebelum kedatangan Yesus Kristus. Dan jika Allah mengaruniakan karunia kepada gerejanya, itu karena Ia memiliki tugas yang harus kita kerjakan. Jadi, uang, uang, uang. Itulah perjalanan kita hari ini. Kita akan melihat pertama-tama pada tanda yang tidak berarti dan dolar yang menghilang. Kemudian mata uang surgawi sebelum kita sampai pada kesimpulan. Jadi, seperti kita semua sadari, kita semua telah mengalami inflasi selama 3 tahun terakhir. Apa itu benar? Ya, itu benar. Di negara manapun Anda menonton program ini mulai hari ini, Anda telah mengalami inflasi di negara Anda. Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa karena inflasi yang melanda mereka. Tingkat inflasi bervariasi dari satu negara ke negara. Misalnya negara Turki yang dilanda inflasi antara 60% dan 100% selama beberapa tahun terakhir. Hal ini telah memiskinkan sebagian besar bangsa itu. Dan mengurangi kelas menengah dan pekerja bisnis mereka ke dalam kemelaratan dan kemiskinan. Biaya hidup secara keseluruhan telah meningkat untuk semua orang. Dan karena biaya hidup naik, maka nilai sesungguhnya dari pendapatan Anda pun turun. Apa Anda setuju? Ya, terima kasih. Inflasi memiliki dampak buruk pada masyarakat. Terutama hiperinflasi, yang secara teknis berarti inflasi yang terjadi lebih dari 50% kenaikan harga setiap bulannya. Saat ini telah terjadi 53 kasus hiperinflasi dalam sejarah. Dan selain revolusi Perancis, semuanya terjadi dalam 100 tahun terakhir, dan semuanya melibatkan. Dalam perekonomian ada mata uang fiat yang tidak terikat pada komoditas apapun seperti emas. Dan mata uang fiat adalah mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral atas kehendak bank sentral. Dan tidak ada yang pada akhirnya mendukungnya. Itu hanya bisa bertahan karena orang-orang menerimanya sebagai penyimpan nilai. Dan ada sesuatu yang berkisar 2 kali lipat kebetulan sekali di pasar sekarang. Dan itu adalah frase ekonomi. Apa artinya? Jika Anda seorang petani kentang dan Anda ingin jendela baru dipasang di rumahmu. Anda pergi ke pasar dan Anda punya beberapa ratus kilogram kentang. Anda perlu, jika tidak barang yang disebut uang, Anda perlu mencari produsen dan penjual jendela yang bersedia menjual kaca dengan bayaran kentang. Tapi itu bisa jadi tidak mungkin. Jadi uang bertindak sebagai pelumas di pasar. Dan jika saya punya uang sebagai petani kentang, saya menjual kentang saya kepada seseorang yang punya dolar. Lalu dengan dolar itu, saya pergi membeli kaca yang saya butuhkan. Maka uang mengatur apa yang secara ekonomi dikenal sebagai kebetulan ganda dari keinginan. Dan jika Anda tidak memiliki kebetulan ganda yang diinginkan yang disediakan oleh uang, maka Anda beralih kepada barter dan peluang Anda untuk menemukan orang yang sesuai Anda perlukan turun drastis. Misalnya saya terbang ke Papua Nugini minggu depan. Kemungkinan maskapai penerbangan yang saya tumpangi memberi saya tiket pesawat ke Papua Nugini dan kembali.
Dengan bayaran beberapa kilogram kentang, hampir pasti tidak ada. Jadi uang melakukan fungsi yang berharga dalam masyarakat. Tapi bagaimana inflasi terjadi? Nah, ini adalah teori umumnya. Anda mulai ketika sebuah ekonomi terpukul secara internal oleh kebijakan ekonomi yang buruk atau tidak bijaksana. Atau secara eksternal oleh hal-hal seperti perang, perselisihan perdagangan, atau pandemi. Hal ini menyebabkan penurunan output ekonomi. Hal ini pada gilirannya berarti hilangnya pendapatan pajak bagi pemerintah. Pemerintah tidak suka kehilangan pendapatan pajak. Mereka ingin membelanjakan lebih banyak lagi uang. Sehingga mereka beralih ke pencetakan uang untuk menutupi kekurangan pendapatan pajak. Hal ini kemudian menyebabkan kelebihan jumlah uang yang beredar. Saat ada terlalu banyak uang untuk membeli terlalu sedikit barang, Anda berakhir dengan apa yang disebut inflasi. Ketika orang-orang mengalami inflasi, mereka mulai kehilangan kepercayaan pada mata uang mereka. Saat uang masyarakat kehilangan nilai, maka nilai tradisional untuk menabung sekarang menjadi kontraproduktif. Mengapa Anda menabung di bank yang memberikan bunga 1% ketika inflasi mencapai 10%? Masuk akal jika Anda menerima gaji dan segera membelanjakannya, segera. Untuk mendapat sebanyak mungkin daya beli dari uang yang ada di saku Anda. Dan tidak masuk akal untuk menabung, salah satu kebajikan tradisional masyarakat di seluruh dunia. Karena dampak inflasi. Jadi orang kehilangan kepercayaan pada mata uang mereka. Mereka tidak lagi menabung. Mereka belajar untuk segera membelanjakan gaji mereka untuk menghindari kehilangan daya beli. Dan jika semua orang bertindak rasional dan ketika Anda menerima gaji, Anda segera membelanjakannya. Itu meningkatkan apa yang dikenal sebagai kecepatan uang yang mengalir dalam ekonomi, dikenal sebagai kecepatan uang. Jadi, jika saya menerima gaji pada tanggal 1 bulan ini dan saya belanjakan semuanya pada tanggal 1 bulan itu, dan semua orang membelanjakan uang mereka pada tanggal 1 bulan itu, apa dampaknya terhadap inflasi dalam jangka pendek? Ini mendorongnya lebih tinggi lagi karena semua orang membelanjakan semua uang mereka pada saat yang sama. Dan itu menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Anda mengerti, saat Anda yakin ada inflasi, hal rasional yang dilakukan adalah bukan menabung tapi segera membelanjakannya. Dan bila semua orang segera membelanjakannya, maka harga-harga akan naik dan berarti ada lebih banyak inflasi. Maka bila Anda mendapat gaji berikutnya, Anda segera membelanjakannya lagi. Ini menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya dan mata uang mulai kehilangan nilainya secara teratur. Tapi sementara kita fokus pada gejala inflasi. Kita semua mengeluh tentang kenaikan harga-harga, biaya bensin. Jika Anda tinggal di rumah sewa di Amerika dalam 3 atau 4 tahun terakhir, Anda melihat harga sewa meningkat pesat. Harga sewa menjadi sangat tinggi. Orang sekarang harus memilih antara sewa atau makanan. Harga sewa naik sangat tinggi. Ketika inflasi datang, ya, kita mengalami kenaikan harga, ya, kita mengalami kenaikan biaya hidup. Tapi penyebab inflasi bukan kenaikan harga, itu gejalanya. Penyebabnya adalah devaluasi dan penurunan nilai mata uang Anda. Itulah masalahnya. Sebagaimana seorang penulis berkata demikian, jika Anda ingin menghancurkan suatu bangsa, Anda harus terlebih dahulu merusak mata uangnya. Demikianlah uang yang sehat menjadi benteng pertahanan pertama dari sebuah masyarakat. Masalah dalam inflasi bukan hanya karena harga-harga naik. Ini adalah fakta bahwa mata uang sedang didevaluasi, dan sebagai mata uang didevaluasi, Anda juga didevaluasi sebagai manusia. Mengapa saya mengatakan itu? Katakanlah Anda menghasilkan $1.000 sebulan pada tahun 2019, dan itu cukup membeli sekeranjang kebutuhan hidup Anda. Sekarang di tahun 2024, Anda harus mengumpulkan $1.200 sebulan untuk mendapatkan sekeranjang barang yang sama. Itu berarti entah Anda harus bekerja 20% lebih keras untuk mendapatkan hasil yang sama 4 tahun yang lalu. Atau Anda menerima penurunan standar hidup Anda sebesar 20%. Artinya, tenaga kerja Anda, keterampilan Anda, sedang terkikis oleh inflasi. Nilai kontribusi Anda kepada masyarakat terkikis oleh inflasi. Dan Anda mencapai titik dan banyak yang sudah mencapai titik di mana mereka mengatakan, tidak ada gunanya bekerja karena tenaga dan keahlian saya tidak dapat membeli sekeranjang kebutuhan saya. Apakah Anda paham? Jadi keahlianmu, kualifikasimu, kemampuanmu untuk menaruh roti di meja dan membayar atap di atas kepala. Semua terkikis oleh inflasi dan kontribusi Anda, nilai Anda bagi masyarakat juga terkikis. Bukan hanya harga-harga yang naik. Anda sebagai individu sedang terkikis nilainya dalam hal kontribusi yang Anda berikan kepada masyarakat. Dan hasil akhir dari ini adalah semakin banyak orang yang mengatakan,
Tidak ada gunanya bekerja karena upah yang saya peroleh tidak cukup untuk membayar tagihan yang saya miliki. Saya harus melakukan hal lain, seperti melakukan tindakan kejahatan. Inflasi bukan hanya kenaikan harga. Jika dibiarkan, inflasi akan menghancurkan masyarakat manapun. Dan trauma inflasi yang sistemik dan tidak terselesaikan mempersiapkan bangsa itu untuk ekonomi otoritarianisme. Dan untuk penyembahan palsu di mana kebebasan hati nurani ditolak. Saya akan membahas contoh utama pagi ini yang memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi hari ini di Amerika Serikat. Saya akan membahas tentang Republik Weimar di Jerman dari akhir Perang Dunia Pertama hingga 1923 dan runtuhnya mata uang Jerman. Jadi pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama pecah. Inggris dan Jerman sama-sama mengharapkan kemenangan yang cepat. Semua orang menyanyikan, akan pulang sebelum Natal, di tahun 1914. Namun kenyataannya, perang modern dan perang parit mulai terjadi. Dan pada tahun 1916, ekonomi Inggris dan Jerman berada dalam masalah besar. Khususnya di Jerman, karena mereka tidak dapat mengamankan kemenangan yang cepat. Pihak berwenang Jerman memutuskan untuk membiayai perang dengan meninggalkan tanda emas, tanda yang diikatkan pada nilai emas. Sehingga secara teori Anda bisa menyerahkan tanda ke Bank Sentral Jerman dan menerima sejumlah emas sebagai gantinya. Karena mereka butuh lebih banyak uang untuk membayar lebih banyak senjata dan amunisi. Mereka memutuskan untuk menyalakan mesin cetak dan mulai mencetak mata uang mark Jerman. Mereka mulai mencari pinjaman perang. Mereka berkata kepada penduduk Jerman, jika Anda membayar kami uang ini, beri kami pinjaman. Kita menyebutnya obligasi perang di Amerika Serikat ini. Kami akan membayar Anda sejumlah bunga untuk perang ini dalam obligasi yang Anda berikan ini. Dan setelah bertahun-tahun, obligasi itu akan jatuh tempo. Dan banyak warga Jerman yang patriotik membeli obligasi Jerman. Seperti yang terjadi di Inggris dan di Amerika, orang-orang membeli obligasi perang selama Perang Dunia II. Itu adalah kewajiban bela negara Anda. Mereka mengumpulkan pinjaman perang, mencetak uang, dan mereka meninggalkan standar emas sebagai patokan. Pada akhir Perang Dunia Pertama, dengan hilangnya koloni-koloninya, ekonomi hancur, jutaan orang tewas. Jerman perlu membuat mata uang kolosal pembayaran ganti rugi perang kepada sekutu, khususnya Prancis. Dan bagian dari kesepakatan reparasi adalah Jerman akan mengirim batu bara dan besi ke Prancis. Hasilnya, tidak ada cukup batu bara untuk menghangatkan rumah-rumah Jerman di musim dingin, yang sangat dingin. Dan orang-orang kedinginan di rumah mereka di seluruh Jerman. Dan ketika semua batu bara dan besi gratis ini masuk ke Prancis, konsekuensi yang tidak diinginkan adalah tambang-tambang Prancis dan pabrik-pabrik besi Prancis mulai tutup. Sebab mereka tidak bisa bersaing dengan besi dan batu bara gratis yang datang dari Jerman. Jadi, reparasi perang ini kontraproduktif bagi semua orang. Dan benih kepahitan yang mereka tabur pada akhirnya mencapai panen yang pahit 20 tahun kemudian. Di Jerman pada tahun 1918, harga-harga naik, jutaan orang hidup dalam kemiskinan. Jadi apa yang dilakukan orang dalam situasi inflasi? Nah, salah satu hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka mulai berjudi dan berspekulasi di pasar saham. Karena Anda bisa dapat keuntungan cepat dengan cara itu. Hal lain yang mereka lakukan adalah membeli dan menjual mata uang asing. Karena lebih baik memegang dolar, pound, atau krona Swedia daripada mata uang mark Jerman. Karena mata uang asing tersebut memiliki nilai. Jadi, warga menjual mark mereka secepat mungkin dan menukarkannya dengan mata uang asing. Untuk mempertahankan daya beli dan menghindari memegang mark Jerman yang terdepresiasi dengan cepat. Warga negara secara individu membuat keputusan yang rasional. Dan dalam prosesnya mereka memperparah bencana nasional. Perusahaan-perusahaan Jerman memiliki rekening mata uang asing dalam jumlah besar di luar negeri. Mereka mengubahnya menjadi sesuatu yang memiliki nilai nyata, yaitu tanah, peralatan industri, karya seni, piano, perhiasan, dan logam mulia. Apa yang terjadi di jalanan Jerman? Jika Anda tahu sejarah, Anda tahu bahwa pemerintah Jerman takut akan pengambil-alihan oleh komunis. Dan ketika ekonomi runtuh, ada kebangkitan partai politik ekstrim di kanan dan kiri. Setiap hari terjadi pertempuran jalanan antara milisi nasionalis sayap kanan, kadang-kadang dikenal sebagai Korps Bebas dengan kelompok komunis seperti Spartak. Terjadi kerusuhan sipil. Ada orang-orang yang menjarah toko-toko. Kota Wina dijarah oleh massa yang terdiri dari 30.000 orang yang sangat membutuhkan makanan. Orang-orang putus asa untuk mendapatkan apapun yang berharga dan apapun yang bisa mereka makan. Pemerintah mulai mencetak uang untuk menjaga ekonomi tetap berjalan dan untuk menjaga agar warga tetap memiliki pekerjaan. Tidak ada yang menyadari hubungan yang mendasari antara peningkatan pasokan besar-besaran uang mark dan inflasi harga yang dihasilkan. Dan saat pemerintah mencetak lebih banyak uang untuk memenuhi kenaikan harga dan tuntutan upah dari serikat pekerja,
Sehingga peningkatan jumlah uang beredar menyebabkan lebih banyak inflasi, yang berarti tuntutan upah lebih tinggi yang membutuhkan lebih banyak pencetakan uang. Itu merupakan siklus penurunan hebat yang pahit. Pada tahun 1920, gaji yang lebih kecil di Jerman telah meningkat 2 hingga 4 kali lipat. Tetapi dari tahun 1918 hingga 1920 biaya hidup telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Pada Agustus tahun 1920, menjadi jelas bahwa Jerman tidak akan mampu melakukan pembayaran ganti rugi kepada sekutu. Dan nilai mata uangnya mulai runtuh di bursa internasional. Dan ketika mata uang runtuh, tidak semua orang terkena dampak dengan cara yang sama. Kita melihat selama pandemi, ketika pemerintah memberlakukan karantina wilayah. Bagi beberapa orang, sebenarnya tidak seburuk itu. Dan bagi sebagian orang itu menghancurkan. Anda setuju? Ketika karantina berlaku bagi keluarga kami, karena kami tinggal di pedesaan, kami bisa berjalan kaki 5 mil setiap hari. Dan kami cukup senang di karantina di rumah karena kami bisa berjalan-jalan di pedesaan. Tetapi jika Anda tinggal di apartemen di Manhattan atau New York, itu adalah pengalaman yang sangat berbeda dari karantina. Jadi ketika uang runtuh, berbagai sektor masyarakat mampu mengatasinya dengan baik. Dan sektor-sektor lain dari masyarakat mengalami kehancuran. Misalnya, saat mata uang runtuh di Jerman tahun 1918 hingga 1923, orang-orang berhenti menghabiskan uang dalam perihal hukum. Sebab mereka terlalu khawatir tentang kelangsungan hidup sehari-hari, sehingga kebanyakan pengacara gulung tikar. Ketika mata uang runtuh, orang tak mampu membayar untuk operasi yang lebih canggih. Jadi mereka menerima bahwa mereka akan mati, dan ada banyak pengangguran di antara profesi medis. Ketika ekonomi mulai runtuh, korupsi merajalela di sektor-sektor publik. Karena para pejabat publik menginginkan uang suap atas tugas-tugas di mana mereka dibayar oleh pemerintah. Tetapi karena gaji resmi mereka tidak ada artinya, mereka ingin uang dari setiap orang yang mereka temui dalam tugas-tugas mereka. Korupsi merajalela di sektor publik. Ketika ekonomi runtuh, serikat pekerja menjadi sangat kuat. Dan Nyonya White memberitahu kita tentang kekuatan serikat pekerja di akhir zaman. Serikat buruh menjadi kuat karena ketika para pekerja berkumpul, mereka dapat menegosiasikan kenaikan gaji yang melawan inflasi dengan majikan mereka. Dan apa yang mereka sepakati adalah bahwa penggajian bergeser dari dibayar setiap bulan menjadi 2 mingguan. Dan pada tahun 1923, gaji dibayarkan secara mingguan. Dan dalam beberapa kasus, orang dibayar secara harian. Karena jika gaji Anda, katakanlah 500 mark sebulan, dan Anda dibayar pada hari pertama bulan itu, Anda bisa menukarnya dengan beberapa barang. Tetapi jika Anda dibayar pada akhir bulan, uang 500 mark tidak akan mampu membeli apapun. Jadi orang ingin dibayar dalam siklus pembayaran lebih pendek untuk memastikan nilai dari pendapatan mereka. Sebelum nilai daya beli sesungguhnya terkikis oleh inflasi. Toko-toko kewalahan oleh pembeli yang putus asa untuk mengubah barang mereka menjadi uang tunai. Terjadi hiruk-pikuk pembelian di Jerman 1920 hingga 1923. Jika Anda punya uang, Anda pergi membelanjakannya. Dan di kota-kota di seluruh Jerman, pihak berwenang akan menutup toko-toko pada pukul 14 setiap sore. Karena jika tidak, toko-toko akan terjual habis dan tidak akan ada apa-apa untuk hari berikutnya. Ada hiruk-pikuk pembelian, dan karena orang melihat hiruk-pikuk pembelian dan hiruk-pikuk akuisisi barang, dan hiruk-pikuk spekulasi keuangan, pasar keuangan, orang mengira ekonomi sedang berkembang pesat. Tidak, ini adalah pergolakan kematian dari ekonomi yang sekarat. Otoritas lokal menutup toko-toko untuk menghentikan mereka menjual sepenuhnya. Dan harga-harga naik secara dramatis. Ada cerita urban tentang ketika seorang pergi ke kafe dan memesan secangkir kopi dengan harga 5.000 mark. Dan ketika Anda membayar secangkir kopi 30 menit kemudian, harganya menjadi 8.000 mark. Ini adalah betapa cepatnya harga-harga naik dari menit ke menit, dan orang-orang tidak bisa mengikutinya. Karena runtuhnya ekonomi, sistem perpajakan pun runtuh. Lihat, jika Anda dibayar secara mingguan, yang sebagian besar segmen masyarakat yang lebih rendah, mereka harus membayar pajak secara mingguan. Oleh karena itu, ada beberapa nilai dari pajak yang mereka bayarkan. Tetapi jika Anda membayar pajak secara tahunan, pada akhir tahun keuangan, Anda membayar pajak untuk hal-hal yang terjadi 12 bulan yang lalu. Dan nilai ekonomi dari pajak-pajak itu sekarang sudah tidak ada harganya. Jadi, karena sistem perpajakan runtuh, orang kaya mendapatkan lebih banyak kekayaan. Karena nilai real dari pajak mereka menguap oleh inflasi, dan orang miskin membayar beban pajak. Namun, pada tahun 1922, hanya 4% uang pemerintah yang berasal dari pajak. Dan 96% anggaran Jerman berasal dari pencetakan uang. 96%. Sekarang, di Amerika, kita mengalami defisit anggaran sebesar 2 triliun dolar dari tahun ke tahun. Kita hampir mencetak setengah dari anggaran federal tahunan kami.
Kita tidak jauh tertinggal dari Jerman dalam tahap keruntuhan ekonominya. Bagaimana pemerintah memenuhi permintaan uang ini? Mereka mendirikan puluhan percetakan di Berlin. Ribuan pencetak bekerja 24 jam sehari untuk mencetak tumpukan demi tumpukan uang mark. Kereta api dikirim dari Berlin siang dan malam, mengirimkan truk-truk berisi uang kepada orang-orang yang putus asa untuk membelanjakannya segera setelah mereka mendapatkannya sebelum kehilangan nilainya. Ada cerita tentang orang-orang yang membawa uang mereka dengan gerobak dorong ke pasar. Ketika mereka berbalik, seseorang mencuri gerobak dorong tersebut tapi meninggalkan uangnya. Karena uangnya tidak berharga, gerobak dorong memiliki nilai yang nyata. Munculnya kebencian terhadap orang asing dan etnis minoritas. Antisemitisme mulai meningkat. Terjadi penjarahan, protes massa dan kekerasan jalanan di seluruh jalanan Jerman. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Wina hancur pada suatu akhir pekan. Oleh massa yang terdiri dari 30.000 orang yang putus asa mencari makanan. Kekerasan politik dan pembunuhan meningkat dan kebencian terhadap bangsa lain dan xenofobia meningkat. Menanggapi hal ini, para petani memutuskan untuk tidak lagi menjual makanan mereka ke kota-kota. Seperti yang kita dengar pagi ini dalam khotbah Pendeta Heinz, menanam makanan sendiri adalah penting di masa krisis. Dan berkali-kali dalam sejarah, makanan dijadikan senjata oleh pemerintah yang otoriter. Pemerintah memberikan jatah pada mereka yang mendukung pemerintah, dan menahan jatah bagi mereka yang tidak mendukung pemerintah. Kekurangan gizi dan kelaparan kronis meluas. Orang-orang menjual barang-barang berharga mereka, perhiasan, piano, karya seni, peralatan, dan pakaian. Mereka menjual tubuh mereka sendiri untuk sekantong kentang. Hidup menjadi perjuangan sehari-hari untuk mendapatkan makanan. Dan semua aset keluarga, moralitas pribadi, dan standar-standar kewarganegaraan dikorbankan. Dalam perjuangan untuk makanan sehari-hari. Ada seorang diplomat Inggris di Berlin, Neville Merrick Henderson. Dia menulis surat ke London, berikut katanya. Katanya, pencetakan uang kertas baru setiap hari yang dibutuhkan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya. Baik di dalam atau di luar negeri, tak pelak lagi menurunkan nilai beli mark dan menimbulkan permintaan baru. Yang pada gilirannya menimbulkan penurunan lebih lanjut dan seterusnya menambah infinitum akhir. Jadi diplomat Inggris ini memahami bahwa semakin banyak Anda mencetak uang semakin Anda mendevaluasi uang. Dan semakin Anda mendevaluasi uang, semakin Anda harus mencetak uang sampai akhirnya masyarakat runtuh di sekitar Anda. Tidak ada yang tahu atau tampaknya peduli tentang hal ini. Bagi banyak orang di jalanan, nilai dolar meningkat dan harga makanan meningkat. Tetapi orang-orang tampaknya tidak menyadari bahwa masalah yang mendasarinya adalah runtuhnya nilai intrinsik mata uang tersebut. Dan sebagai indikasi bagaimana nilai mata uang ini menurun. Pada bulan Januari tahun 1914, sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama, nilai tukarnya 20 mark untuk 1 pound. Pada akhir Perang Dunia II, Agustus tahun 1920, nilai tukarnya 310 mark untuk 1 pound. Pada November tahun 1921, nilai tukarnya 1040 mark untuk 1 pound, dan kemudian hiperinflasi terjadi. April tahun 1922, 2.200 mark untuk 1 pound. Agustus tahun 1922, 9.000 mark untuk 1 pound. Natal 1922, 35.000 mark untuk 1 pound. Pada titik ini, pemerintah Jerman berhenti mencetak uang di kedua sisi karena memakan banyak waktu dan tenaga. Mereka hanya mulai mencetak uang di satu sisi kertas. Januari tahun 1923, 227.500 mark untuk 1 pound. Tanggal 7 Juli tahun 1923, 800.000 mark untuk 1 pound. Tanggal 23 Juli tahun 1923, 1,6 juta mark untuk 1 pound. Tanggal 31 Juli tahun 1923, 5 juta mark untuk 1 pound. Dan November tahun 1923, ada 18 dengan 12 angka 0 di belakangnya nilai mark untuk 1 pound. Ini adalah salah satu dari uang mark itu. Ini bernilai 50 juta mark. Itulah yang terjadi. Ini dicetak pada bulan November tahun 1923. Pada puncak krisis, ini senilai 50 juta mark. Dan pada awal Perang Dunia Pertama, nilai tukarnya 20 mark untuk 1 pound. Anda bisa hidup dengan 20 mark selama seminggu sebagai seorang pekerja pria atau wanita dengan keluarga Anda. Tapi pada akhir tahun 1923, orang membawa gumpalan uang kertas seperti ini. Yang sejatinya tidak berharga dan dicetak hanya di satu sisi karena pemerintah tidak punya waktu untuk mencetak di kedua sisi. Dan kertas itu bernilai lebih daripada nilai yang tertera di atasnya. Jadi begitulah mata uangnya runtuh. Jadi apa yang terjadi secara sosial? Nah, bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah ini? Mereka menunjuk Komisaris Mata Uang Nasional yang baru pada tahun 1923.
Namanya adalah Dr. Scott, dan dia berpendapat mereka akan memperkenalkan mata uang baru yang disebut Rentenmark, yang setara dengan 1 mark emas atau 1 juta mark lama. Dia katakan ini diduga didukung oleh tanah dan properti kolektif Jerman, dan itu adalah tipuan kepercayaan. Tetapi orang-orang begitu putus asa untuk pilihan lain selain mark yang hilang. Mereka mengadopsi Rentenmark di seluruh Jerman, inflasi turun dan kemudian ekonomi mulai membaik. Tetapi masyarakat Jerman telah rusak parah akibat trauma hiperinflasi ini. Karena bila mata uang negara runtuh, mereka yang berpenghasilan tetap menjadi miskin. Saya akan menyebutkan dampaknya di sini. Ada kemiskinan bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Tabungan terhapus dari hampir semua orang di negara. Jadi, jika Anda pensiun tahun 1915 atau 1918, dan Anda berharap untuk memiliki 10-20 tahun masa pensiun dari tabungan Anda mengalami hal yang tidak menyenangkan. Uang Anda sekarang tidak berharga. Dan ada orang-orang sekarang di Amerika yang sudah pensiun. Dan mendapati bahwa nilai kerja keras mereka, yaitu tabungan mereka, kini menghilang di depan mata. Ini adalah sebuah tragedi besar. Kelas menengah hancur. Spekulasi keuangan merajalela. Ada keruntuhan dalam rasa tanggung jawab kewarganegaraan. Terjadi keruntuhan moralitas pribadi dan moralitas nasional. Serikat pekerja menjadi sangat kuat, menegosiasikan kesepakatan-kesepakatan untuk menekan inflasi. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik runtuh. Terjadi perpecahan sosial dan polarisasi politik yang ekstrim. Partai tengah runtuh secara politik, dan orang-orang mulai memilih partai kanan ekstrim. Atau partai kiri ekstrim karena mereka tampaknya memiliki solusi yang jelas. Ada kekerasan massa di jalanan. Penjarahan tokoh-tokoh tidak dihukum. Kejahatan kecil-kecilan, polisi menutup mata terhadapnya. Ada perjuangan setiap hari dari setiap warga hanya untuk mencari makanan untuk hari itu. Ada peningkatan antisemitisme dan permusuhan terhadap orang asing secara umum. Terjadi malnutrisi dan kelaparan yang menyebar di seluruh negeri. Ini bukan hanya kekurangan gizi secara fisik, tetapi juga kelaparan rohani yang menyebar di seluruh negeri. Dan dukungan untuk partai politik ekstremis meningkat di seluruh dewan. Dan hasil akhir dari semua ini adalah pada tahun 1933, Adolf Hitler berkuasa. Dia berjanji untuk memulihkan Jerman, bisa dikatakan untuk membuat Jerman hebat kembali. Dia menyalahkan kelompok tertentu atas runtuhnya ekonomi. Dia menyalahkan kelompok tertentu atas pengkhianatan yang menyebabkan Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Dan untuk memecahkan masalah ekonomi dan politik Jerman, ia memperkenalkan politik totalitarianisme bersama dengan fasisme ekonomi. Dan apa yang mengikat semuanya bersama adalah penyembahan palsu, yaitu penyembahan berhala Führer. Di Kekaisaran Romawi, mereka melakukan hal yang sama persis. Apa yang menyatukan Roma di periode kaisar-kaisar pada abad kedua dan ketiga bukanlah ekonomi kekaisaran. Itu adalah pemujaan terhadap Kaisar Romawi. Anda harus menyembah Dewi Roma. Anda harus berkorban pada patung kaisar. Itulah perekat sosial yang menyatukan seluruh kekaisaran. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Kristen dianiaya karena mereka tidak mau mengatakan Kaisar Kurios atau Kaisar Tuhan. Mereka mengatakan Yesus Kurios atau Yesus Tuhan. Mereka merusak seluruh perekat yang menyatukan kekaisaran. Itu bukan hanya persoalan tentang kata-kata. Adolf Hitler memahami hal ini sehingga ia memperkenalkan politik totalitarianisme dengan fasisme ekonomi. Dan itu disatukan oleh perekat penyembahan berhala atau penyembahan palsu yaitu penyembahan berhala Führer. Jadi inflasi, oleh karena itu, bukan hanya kenaikan harga bensin di pom bensin. Inflasi dapat menyebabkan konsekuensi yang mengerikan jika tidak terkendali di suatu negara. Inflasi menghancurkan masyarakat dari dalam. Dan trauma inflasi yang tak terkendali dan mata uang hancur mempersiapkan suatu bangsa untuk menerima otoritarianisme ekonomi di satu sisi, politik totalitarianisme juga dan penyangkalan kebebasan hati nurani. Di mana penyembahan palsu menggantikan penyembahan yang benar sebagai perekat yang menyatukan masyarakat. Jadi ada latar belakang sejarah. Dan di manakah kita saat ini? Perang Dunia II berakhir dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi dominan di planet bumi. Kita memiliki 80% cadangan emas dunia. Kita memiliki senjata nuklir dengan jangkauan militer global. Kita adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menandingi dan mengalahkan Uni Soviet. Namun, kita telah menikmati 3 generasi kekayaan dan kekuatan global yang luar biasa. Hal ini tidak membawa kebahagiaan atau kedamaian di dalam diri kita. Hal ini telah membawa kemerosotan moral dan filosofi tidak peduli yang menjangkiti sekolah-sekolah kita saat ini. Sebagai sebuah bangsa, kita tidak hanya meninggalkan masa lalu kita juga meninggalkan Tuhan. Dan kita menggantikan Tuhan dengan filosofi ketidakpedulian.
Kita sekarang menghadapi krisis mata uang, krisis utang, dan krisis pensiun. Yang semuanya akan mengarah pada krisis politik yang belum pernah terjadi dalam sejarah nasional kita. Kerajaan memiliki tahapan yang berbeda. Era perintis, era penaklukan, era perdagangan, era kemakmuran, era kecerdasan, dan era kemerosotan. Dan kita berada di era kemerosotan dan kemunduran saat ini. Pada tahap di mana kita sekarang berada sebagai sebuah kerajaan. Energi, masa muda, visi, dan nilai-nilai para pendiri kita sudah lama hilang. Lembaga-lembaga sipil kita gagal di depan mata. Sinisme dan pesimisme telah merebak di seluruh negeri. Hal ini pada gilirannya mempercepat kemerosotan sosial dan politik internal. Hasil sampingan dari ketidakpedulian adalah kesembronoan dan pemanjaan sensual. Ini adalah teman yang sering menyertai pesimisme. Marilah kita makan, minum, dan bergembira, karena besok kita akan mati. Kemerosotan adalah penyakit moral dan rohani yang diakibatkan oleh terlalu banyak harta. Dan terlalu lama berkuasa di pihak mereka yang tidak pernah mendapatkannya sejak awal. Disinilah kita berada sebagai masyarakat saat ini. Hal ini menghasilkan sinisme, kesembronoan, kemerosotan moral, dan kemunduran agama. Disinilah kita berada sebagai suatu bangsa saat ini. Dan saya sedih mengatakannya, saya menjadi warga negara Amerika Serikat tahun 2016. Salah satu hak istimewa terbesar dalam hidup saya. Tetapi, yang pertama dan terutama, saya berharap kita adalah warga negara kerajaan Allah. Dan disitulah letak kesetiaan utama kita. Dan ketika Yesus datang kembali, semua bangsa di bumi akan dihancurkan oleh kemuliaan kedatangannya. Jadi, kita harus memberitakan dan hidup dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Dari kerajaan kemuliaan yang akan datang, bukan kerajaan apapun yang masih ada di planet kita saat ini. Peran Amerika Serikat di akhir zaman dijelaskan dalam Wahyu 13 ayat 11-18. Anda sudah tidak asing lagi dengan itu. Kita didirikan di atas prinsip-prinsip kembar republikanisme dan protestanisme. Tapi kita tahu, seperti yang kita dengar pagi ini, bahwa prinsip-prinsip pendirian republik kita akan ditolak. Termasuk HAM dan termasuk kebebasan beribadah. Negara dalam negara akan menggantikan demokrasi fungsional. Narasi kebohongan globalis akan menggantikan kebenaran di ruang publik. Kita melihat itu selama 3 tahun terakhir. Pemaksaan akan menggantikan kebebasan hati nurani. Totalitarianisme akan menggantikan toleransi. Ciptaan gantinya sang pencipta, akan disembah. Kita melihat hal ini di bulan kesombongan. Dan ketika Tuhan semakin ditolak oleh para elit politik dan sosial ekonomi kita, maka Amerika Serikat tak terelakkan lagi pasti akan berbicara seperti naga yaitu setan. Dan kekuatan setan akan mendominasi sistem politik kita. Dan kita akan menjadi sistem totalitarian negara dalam yang otoriter yang menginjak-injak kebebasan hati nurani. Kita tahu dari nubuatan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan kekuatan ekonomi dan militernya untuk menegakkan mandat ekonomi global dan menegakkan penyembahan palsu seperti yang didiktekan kepausan. Dan mereka yang setia kepada Allah akan menghadapi penganiayaan hingga dan termasuk kematian. Kita mengetahui hal ini sebagai umat Advent. Tetapi agar hal ini dapat terjadi, dolar Amerika Serikat harus mati dan digantikan dengan mata uang baru, dolar digital. Yang akan memungkinkan Ketua Federal Reserve untuk mengecualikan setiap individu, keluarga, denominasi atau gereja manapun. Untuk membeli atau menjual secara global hanya dengan satu sentuhan tombol. Itulah yang terjadi dengan CBDC yang sedang diluncurkan. Dan saat kita berbicara, dan seperti yang akan kita pelajari sore ini, infrastruktur teknis hukum perbankan. Untuk CBDC global tersebut sedang disiapkan saat kita duduk di sini hari ini. Dan apakah dolar sedang sekarat? Tentu saja, dolar sedang sekarat. Ini adalah grafik dari Federal Reserve. Daya beli dolar Amerika Serikat yang diukur dengan emas. Anda dapat melihat di sana pada tahun 1971 kita keluar dari standar emas yang telah menjadi bagian dari Bretton Woods sejak tahun 1948 pada akhir Perang Dunia II. Tetapi tahun 1971, Amerika tidak mampu lagi mengaitkan dolar dengan emas. Kita butuh terlalu banyak dolar dan tidak punya cukup emas untuk mendukungnya. Jadi kita meninggalkan standar emas dan daya beli dolar terhadap emas runtuh. Ini adalah grafik lain dari Federal Reserve, departemen yang berada di Saint Louis di sana. Daya beli 1 dolar Amerika Serikat terhadap emas. Dan Anda lihat di sana kenaikan harga emas dalam grafik tersebut sesuai dengan penurunan daya beli dolar Amerika Serikat. Dan ini berasal dari tahun 1971, saya lahir tahun 1972. Jadi ini di dalam masa hidup saya, nilai dolar telah merosot secara spektakuler merosot. Di sini ada grafik lain dari kapitalis visual. Ini ditarik kembali sejak pendirian Federal Reserve, saya pikir tahun 1913 Undang-Undang Federal Reserve. Disitulah dolar awalnya. Dan sejak itu naik dalam Perang Dunia II. Kemudian Bretton Woods, dan kemudian kita keluar dari standar emas, dan sejak itu terus menurun. Cara lain untuk melihat hal ini ada di sini. Sekali lagi ini adalah dolar Amerika Serikat, daya beli dan mata uang yang beredar.
Garis merah di sana adalah jumlah dolar yang beredar. Dan seperti yang Anda lihat, jumlah uang yang beredar meningkat dan meningkat dan meningkat. Dan seiring jumlah uang beredar naik, maka nilai dolar turun dan turun dan turun. Jadi, jika Anda seorang pensiunan dan pemerintah mencetak 2 triliun dolar pagi ini secara tiba-tiba, itu berarti nilai tabungan Anda turun drastis, nilai realnya. Semua orang berpenghasilan tetap, setiap kali pemerintah mencetak 2 triliun dolar dan menciptakan uang baru. Itu mendevaluasi dolar yang telah Anda tabung selama masa hidup Anda untuk hidup selama masa pensiun. Berikut ini adalah grafik terbaru dari Federal Reserve. Ini semua ada di situs web Federal Reserve. Ini adalah jumlah uang beredar di Amerika dari tahun 1960 hingga tahun 2021. Dan Anda bisa melihat bahwa ada peningkatan dramatis dalam jumlah uang beredar, terutama dari tahun 2010 dan seterusnya. Dan selama pandemi, terjadi peningkatan jumlah uang beredar yang sangat besar. Tidak mengherankan jika kita mengalami inflasi ketika kita mencetak triliunan dolar begitu saja. Grafik lain dari Federal Reserve. Ini menunjukkan indeks harga konsumen untuk konsumen perkotaan. Ini adalah tahun 1981 sebagai patokan, saat itu indeks berada di angka 100. Jadi sebelum tahun 1980 pada grafik ini, Anda melihat bahwa ada tahun 1981 di sana, itulah angka 100. Jadi sebelum itu, disitulah inflasi harga dari tahun 1940-an hingga 1980. Dan kemudian inflasi harga di perkotaan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah uang beredar. Dan mulai tahun 2020 dan seterusnya, inflasi melonjak dengan cepat. Jadi, para politisi membuat janji-janji mereka, tetapi kita sebagai rakyat yang membayar harganya. Pengeluaran bunga pemerintah federal untuk utang nasional. Saya ingin Anda melihat ini dengan seksama. Sekali lagi, 1980. Apa yang saya lakukan ini? Saya akan kembali ke grafik. Izinkan saya kembali ke slide di sini. Itu pembayaran bunga kita. Itu mulai meningkat pada tahun 1990, banyak perang asing yang datang masuk ke sini. Dan kemudian kita mengalami peningkatan besar-besaran selama pandemi. Dan mengapa bisa naik begitu banyak? Karena kita mencetak begitu banyak uang, pemerintah menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang dalam perekonomian. Dan saat pemerintah menaikkan suku bunga, mereka akhirnya membayar lebih dalam pembayaran bunga. Sekarang pembayaran bunga nasional mungkin merupakan pengeluaran terbesar tunggal dalam anggaran nasional. Dan jika Anda melihat proyeksi dalam 5 atau 10 tahun, mungkin satu-satunya dalam anggaran pemerintah nasional ialah pembayaran bunga, yang menunjukkan bahwa ekonomi akan runtuh. Jadi kita tidak melihat masa depan yang cerah bagi dolar Amerika Serikat. Seperti di Jerman, peningkatan besar jumlah uang beredar sedang menyapu kelas menengah dan menghancurkan mata uang nasional. Utang kita semakin tak terkendali. Utang resmi kita adalah sekitar 34 triliun dolar. Namun kewajiban utang yang tidak didanai seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial, tunjangan pensiun militer. Kewajiban yang tidak didanai itu semua lebih dari 180 triliun. Pada dasarnya kita sudah bangkrut sebagai sebuah bangsa. Dunia mengetahui hal ini sehingga mereka melakukan dedolarisasi secepat mungkin. Tiongkok sekarang membayar minyak dalam yuan digital, tidak lagi dalam dolar. Kita bangkrut dan seluruh dunia tahu ini. Obligasi negara dari Departemen Keuangan Amerika Serikat sedang dibuang ke seluruh dunia dan mata uang kita sekarat. Semua mata uang fiat di seluruh dunia sedang sekarat. Beberapa mata uang sekarat lebih cepat dari yang lain. Saya percaya, berdasarkan studi saya tentang kitab suci, bahwa seperti di Jerman tahun 1920-an, Republik Weimar, akan ada mata uang baru untuk menggantikan dolar yang sekarat yang dikenal sebagai Great Reset dan CBDC. Itu akan memfasilitasi fasisme ekonomi dan penyembahan palsu yang disponsori negara yang kita baca dalam Wahyu 13 ayat 11-18. Tetapi kali ini, hal itu akan berdampak secara global. Lantas, bagaimana dengan mata uang surgawi? Saya membayangkan kita semua duduk di sini sambil berpikir, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita akan bertahan hidup? Saya punya keluarga yang harus diberi makan. Di manakah Allah di tengah-tengah krisis ini? Bagaimana kita harus hidup saat ini? Hal pertama yang akan saya katakan adalah ini. Kita tidak boleh menyerah dalam ketakutan. Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Yesus menjelaskannya dengan cara ini. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, kegemparan di antara bangsa-bangsa karena deru laut dan ombak. Orang-orang akan cemas sebab ketakutan dan gelisah akan apa yang akan terjadi atas dunia, sebab kuasa langit akan goncang. Dan mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bila mana hal-hal ini mulai terjadi, saat itulah hati manusia menjadi gentar karena takut. Dan alam tampak menggila di sekeliling kita, apakah respons kita sebagai pengikut Yesus? Kita harus berdiri, kita harus mengangkat kepala kita karena penebusan kita sudah dekat. Adakah yang berkata amin? Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan karena kita tahu akhir ceritanya.
Yaitu ada yang langit baru dan bumi baru dan tubuh abadi yang tidak dapat binasa bagi masing-masing kita semua. Dan kita akan berjalan di jalan emas di surga di atas sebelum kita menciptakan rumah baru di langit dan bumi baru di bawah sini. Sehingga kita dapat menantikan ke akhir cerita yang mulia dan kita tidak perlu membiarkan hati kita dikendalikan oleh ketakutan yang menggerakkan pasar dan masyarakat kita saat ini. Kita harus menjadi seperti yang dikatakan Zaharia dalam Zaharia 9 ayat 12, tahanan penuh harapan. Dan Allah telah memberikan kepada kita suara nubuat untuk masa-masa terakhir ini. Dan kita harus hidup di dalam terang suara nubuat itu. Sekarang jika Anda punya senter di rumah dan Anda bangun di tengah malam dan mendengar suara benturan. Dan Anda pergi untuk menyelidiki benturan apa itu di rumah saya, suara apa yang ku dengar. Jika Anda tidak menyalakan senter, kemungkinan besar jari Anda akan menabrak ranjang atau pintu. Itu pasti pengalaman yang tidak menyenangkan. Jika Anda menyalakan senter, Anda dapat menghindari gundukan dan rasa sakit yang tidak perlu selama berjalan. Kita telah diberi senter nubuat untuk berjalan dengan penuh keyakinan selama masa-masa terakhir ini. Dalam Lukas pasal 19, Yesus membahas tentang kehancuran Yerusalem dan inilah yang dikatakannya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau Yerusalem, mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat, bila mana Allah melawat engkau." Dalam perikop ini dan perikop paralelnya dalam Matius pasal 24 dan 25, Yesus mengaitkan kehancuran Yerusalem dengan peristiwa menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Keduanya saling berkaitan. Itu bukan peristiwa yang acak. Ada hubungan intrinsik di antara mereka berdua. Kita membaca tentang hal ini dalam buku Great Kontroversi halaman 25, di mana berbunyi sebagai berikut. Kristus memaparkan di hadapan mereka, yaitu para murid, ringkasan kejadian-kejadian yang menonjol yang akan terjadi sebelum akhir zaman. Perkataannya tidak sepenuhnya dimengerti, tetapi artinya akan dibukakan bila mana umatnya memerlukan petunjuk mengenai hal-hal yang telah diberikan. Nubuatan yang dikatakannya mempunyai makna rangkap dua. Bayangan pendahuluan mengenai kebinasaan kota Yerusalem, dan juga gambaran pendahuluan kesusahan besar akhir zaman. Jadi, apa yang Yesus katakan tentang kehancuran Yerusalem adalah gambaran yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dan kita melihat sebuah paralelisme di sini. Pada Matius 24, Yesus berbicara tentang pasukan Romawi yang mengepung, dan ia berkata di teks sebelah kiri layar. "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan." Lalu bagaimana kita bisa memahami hal itu? Nah, jika Anda melihat bagian paralel dalam Injil Lukas, Yesus tidak bilang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Apa yang dikatakan Yesus di sana, ini adalah penjelasan paralel, katanya. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan mereka yang di dalam kota harus mengungsi. Dan mereka yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Jadi, apakah arti dari nubuatan ini? Yesus berbicara tentang ketika tentara Romawi akan datang di tahun 66 di awal pemberontakan orang Yahudi. Orang Romawi datang ke Yerusalem dan mereka mengepung kota itu. Dan mereka mendirikan panji-panji kafir mereka di sebuah daerah di luar tembok kota yang dikenal sebagai Tanah Suci atau Tempat Suci. Menurut Lukas 21 dan Matius 24, hal ini merupakan penggenapan pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Tidak boleh disamakan dengan tempat kudus di bait suci. Nyonya White menggambarkannya sebagai berikut. Ia berkata, "Bila mana tiang-tiang berhala orang Roma didirikan di atas tanah suci, beberapa ratus meter di luar tembok kota, maka pengikut-pengikut Kristus menyelamatkan diri dengan melarikan diri. Bila mana tanda amaran kelihatan, mereka yang akan meluputkan diri tidak boleh bertangguh." Begitulah komentarnya tentang bagian ini dari ajaran Yesus. Dia melanjutkan dengan mengatakan ini, setelah tentara Roma di bawah pimpinan Cestius mengepung kota itu. Tanpa diduga pengepungan itu dibatalkan, pada saat segalanya sudah siap untuk mengadakan serangan segera. Kota yang terkepung, penduduk Yerusalem itu yang tidak mempunyai harapan untuk bertahan, sudah mau menyerah. Pada waktu jenderal Romawi itu menarik pasukannya tanpa alasan yang jelas.
Ini yang terjadi dalam sejarah. Tentara Romawi mengepung Yerusalem. Tampak mereka akan menaklukkan Yerusalem. Lalu tanpa alasan yang tidak diketahui dalam sejarah, tidak ada yang tahu mengapa dia melakukan ini. Jenderal Romawi mengerahkan tentaranya kembali ke Syria. Dan orang-orang Kristen menganggap ini sebagai tanda yang telah dibicarakan Yesus. Dan mereka segera meninggalkan Yerusalem. Nyonya White berkata, tetapi Allah yang berbelas kasihan itu, mengendalikan kejadian itu demi kebaikan umatnya. Tanda yang dijanjikan telah diberikan kepada orang-orang Kristen yang menunggu. Dan sekarang suatu kesempatan diberikan kepada semua orang yang mau, untuk menuruti amaran Juru Selamat. Mereka meloloskan diri ke tempat yang aman tanpa bertangguh, ke kota Pela, di tanah Perea di seberang sungai Yordan. Dan sejarah mengatakan kepada kita bahwa ketika Yerusalem akhirnya dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Sejauh yang kita tahu tidak ada orang Kristen di kota itu dalam peristiwa bencana itu. Lebih dari 1 juta orang tewas. Mereka yang selamat dijual ke dalam perbudakan dalam kelompok-kelompok besar. Harga budak jatuh di Timur Tengah. Dan mereka menjual budak-budak Yahudi secara berkelompok dari 30 atau 50 orang sekaligus. Hanya untuk menyingkirkan jumlah tahanan yang mereka miliki. Tapi tidak ada orang Kristen yang binasa dalam keruntuhan Yerusalem. Mengapa? Karena mereka mendengarkan suara Juru Selamat. Dan ketika mereka melihat tanda yang diberikan oleh Yesus, mereka mengenalinya. Dan mereka mengikuti amaran Juru Selamat, dan mereka meninggalkan kenyamanan Yerusalem untuk menyeberangi sungai Yordan, dan di sana mereka aman dari peristiwa-peristiwa pada tahun 70 Masehi. Nyonya White mengomentari lebih lanjut tentang bagian ini, katanya, sudah bukan waktunya bagi umat Allah untuk menimbun harta di dunia. Waktunya tidak akan lama bila mana kita, seperti halnya murid-murid yang pertama itu, akan terpaksa mencari perlindungan di tempat-tempat yang sepi dan terasing. Sebagaimana pengepungan kota Yerusalem oleh pasukan Roma merupakan pertanda untuk pergi bagi orang-orang Kristen Yudea. Demikianlah perkiraan kekuasaan pada pihak bangsa kita dengan keluarnya dekret pemaksaan hari Sabat kepausan itu akan menjadi amaran bagi kita. Itulah waktunya untuk meninggalkan kota-kota besar, persiapan untuk meninggalkan kota-kota yang lebih kecil. Menuju tempat tinggal di lereng-lereng pegunungan yang terasing. Jadi Nyonya White membandingkan kedatangan tentara Romawi dengan kedatangan hukum hari Minggu di Amerika Serikat sebagai tanda. Untuk meninggalkan kota-kota besar menuju kota-kota yang lebih kecil. Dan Anda tinggal di sana sampai hukum hari Minggu nasional tiba. Dia berkata, daripada menghabiskan harta kita demi kepuasan diri, kita seharusnya belajar untuk berhemat. Misi kita harus ditopang, misi baru harus dibuka. Itu artinya, kita tidak akan mundur ke gunung begitu saja. Allah memberi kita tugas untuk dilakukan. Kita boleh meninggalkan kota-kota besar untuk mendirikan pusat pos terdepan. Supaya kita menjadi terang bagi bangsa lain dan bagi dunia yang sekarat. Allah menghendaki kita hidup seperti itu. Meninggalkan kota-kota besar bukan berarti kita meninggalkan orang-orang di kota-kota itu. Kita masih memiliki amanat surgawi untuk membagikan Injil kepada orang-orang di kota-kota itu. Rumah-rumah ibadah diperlukan di mana orang-orang dapat diundang untuk mendengar kebenaran masa kini. Untuk tujuan ini, Allah telah mempercayakan modal kepada para penata layannya. Allah telah memberikan kepada Anda hari ini, jika Anda menonton program ini atau ada di gereja ini, Allah telah memberikan Anda modal untuk tujuan surgawi. Janganlah harta bendamu terikat dalam usaha-usaha duniawi sehingga pekerjaan ini menjadi terhambat. Gunakanlah harta benda yang ada padamu untuk kepentingan pekerjaan Allah. Kirimkanlah harta Anda sebelum Anda masuk ke surga. Sekarang, saya akan katakan sebagai pengkhotbah bahwa ketika hukum hari Minggu nasional akan diberlakukan secara global. Itu bukanlah tanda pertama untuk meninggalkan kota-kota, itu adalah tanda terakhir. Ini bukan tanda pertama, ini adalah tanda terakhir. Tapi ada kesamaan antara apa yang terjadi pada keruntuhan Yerusalem dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kita melihat hal ini dalam sejarah. Kita membaca sebagai berikut. Mengapa paralel ini dibuat? Antara kedatangan pasukan Romawi dan Sabat Kepausan, hari Minggu. Karena kesucian hari Minggu adalah tanda yang diproklamirkan sendiri oleh otoritas kepausan. Kepausan mengatakan dalam catatan Katolik 1923, hari Minggu adalah tanda otoritas kami. Gereja yang dimaksud adalah Gereja Katolik Roma, khususnya Paus. Gereja berada di atas Alkitab dan pemindahan pemeliharaan hari Sabat ini adalah bukti dari fakta tersebut. Jadi pertanyaannya adalah ketika Yerusalem runtuh, ada kedatangan awal tentara Romawi pada tahun 66 Masehi. Dan tampak mereka akan menaklukkan Yerusalem namun mereka mundur. Dan orang-orang Kristen menangkap itu sebagai tanda dari Yesus untuk meninggalkan kota dan melarikan diri menyeberangi sungai Yordan. Jadi ketika krisis terakhir tiba pada saat keruntuhan Yerusalem, tidak ada orang Kristen yang binasa dalam peristiwa bencana terakhir itu. Apakah hal itu terjadi di bangsa kita? Yah, saya yakin itu telah terjadi.
Pada tahun 1888, banyak dari kita yang tahu bahwa Kongres pertama kali mengadakan sidang dengar pendapat tentang Undang-Undang Hari Minggu Nasional yang diperkenalkan oleh Senator H.W. Blair dari New Hampshire. A.T. Jones dipilih oleh sidang GC Minneapolis untuk memimpin delegasi terdiri dari 3 orang. Untuk tampil di hadapan Komite Senat di Kongres untuk Pendidikan dan Tenaga Kerja. Dan GC memutuskan, demi kepentingan kebebasan beragama, untuk menggunakan segala upaya yang masuk akal untuk menggagalkan RUU Blair. Dan RUU itu gagal. Puji Tuhan. Dan kita berpikir, itulah akhir dari hukum hari Minggu. Tidak, ada hukum hari Minggu yang lain yang keluar. Hampir seketika itu juga disahkan menjadi undang-undang, tetapi kita tidak membicarakannya hari ini. Hukum hari Minggu itu terjadi pada tahun 1893. Ada RUU untuk pendanaan federal dari Columbian Expo di Chicago yang mensyaratkan bahwa untuk menerima dana federal, pameran harus tutup setiap hari Minggu, menghormati hari Minggu sebagai hari suci. Ini adalah tambahan dalam RUU yang diperkenalkan oleh beberapa senator. Ada perdebatan berhari-hari, tetapi akhirnya para pendukung penutupan pada hari Minggu menang. Dan Presiden Harrison menandatangani hukum hari Minggu yang pertama menjadi undang-undang di Amerika pada tanggal 5 Agustus tahun 1892. Untuk mendanai pameran Columbia 1893 di Chicago. Seperti yang ditulis Jones dalam Deadline Sunday, ia menulis begini. Kongres telah menyerah pada tekanan agama pada tahun 1892 dan memberikan otoritasnya kepada pendirian agama. Jadi kita memiliki undang-undang federal yang mengamanatkan kesucian hari Minggu. Itu mungkin tidak berlaku untuk kita hari ini. Tapi kita telah menerima pemberitahuan sebelumnya bahwa inilah yang akan dilakukan oleh Kongres. Itu sudah dipilih dahulu pada tahun 1893. Ellen White menyadari pentingnya, bukan RUU Blair. Tetapi RUU 1893 untuk mendanai pameran Columbia, dan inilah yang dikatakannya tentang itu. Dunia Protestan telah membuat berhala Sabat palsu di mana seharusnya hari Sabat Allah berada. Dan mereka menginjak-injaknya, dia tidak sebut mereka akan menginjak-injak. Dia berkata, mereka menginjak-injak pada jejak kepausan. Untuk alasan ini, saya melihat perlunya umat Allah untuk pindah dari kota-kota ke tempat-tempat yang tenang. Nyonya White berpendapat dalam tulisannya bahwa sama seperti kemunculan Jenderal Romawi pada tahun 66 Masehi. Sebagai tanda kepada orang-orang Kristen untuk keluar sebelum orang Romawi kembali untuk terakhir kalinya. Maka pengesahan Undang-Undang Hari Minggu tahun 1893 di Amerika merupakan peringatan bagi kita hari ini. Bahwa inilah yang akan terjadi dan Anda harus menanggapinya dengan serius. Saya harus menganggap ini serius. Jika Anda menonton di rumah, Anda harus menganggap ini serius. Penting bagi kita untuk mengetahui sejarah kita, tanpa sejarah kita tanpa peringatan. Dan kita dapat ditiup oleh angin kekayaan atau kebohongan kemanapun kekuatan dunia ini menginginkannya. Penting bagi kita untuk mengetahui sejarah dan kitab suci dan kita membaca roh nubuat. Jadi saya percaya bahwa sejak akhir tahun 1890-an kita telah menerima peringatan sebagai bangsa. Bahwa Kongres kita bersedia dan sebenarnya telah mengesahkan Undang-Undang Hari Minggu. Yang menjunjung tinggi hari Minggu sebagai hari Sabat bangsa ini. Jadi kita telah menerima amaran pertama, seperti dialami orang-orang Kristen di luar Yerusalem di tahun 66 Masehi. Sekarang, hidup di pedesaan membawa manfaat tertentu. Nyonya White berbicara tentang hal itu di sini. Katanya, tidak ada satu di antara 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikirani ataupun rohaninya dengan tinggal di kota. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan, akan jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat yang tenang di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit dan pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari pemandangan dan kebisingan kota, maka pikiran mereka menjadi lebih sehat. Jika Anda tinggal di kota, ada orang hari ini yang percaya bahwa susu berasal dari Walmart. Ada orang yang percaya bahwa kentang berasal dari toko kelontong setempat. Ada orang yang benar-benar tidak tahu bahwa Anda membutuhkan petani dan tukang kebun untuk menanam tanaman yang Anda makan setiap hari. Burger King memproduksi gandum yang digunakan untuk membuat burger dan roti. Ada orang yang umumnya tidak mengetahui hal ini. Ketika Anda tinggal di kota, Anda terpisah dari siklus pertanian. Oleh karena itu, Anda terpisah dengan penciptamu. Bila Anda terhubung dengan siklus pertanian dan Anda memahami kebutuhan akan hujan awal dan hujan akhir. Dan Anda memahami kebutuhan akan sinar matahari dan hujan dan angin sepoi-sepoi. Maka Anda menjadi jauh lebih bergantung pada Bapa Surgawi untuk memastikan bahwa Anda memiliki makanan untuk tahun depan. Tapi bila Anda tinggal di lingkungan kota, dan semua yang Anda dapatkan berasal dari Walmart, atau supermarket manapun yang Anda kunjungi, ada keterpisahan yang terjadi antara Anda dan Bapa Surgawi. Anda tidak melihat pentingnya dia dalam kehidupan sehari-hari karena selalu ada barang di rak-rak di Walmart.
Manfaat kedua yang kami temukan adalah bahwa hidup di pedesaan terhindar dari kekerasan yang diilhami setan. Kita membaca dalam buletin GC tahun 1903, kota-kota di Amerika, dipenuhi dengan segala macam kejahatan, pemogokan, pembunuhan, dan bunuh diri. Setan ada di dalamnya, mengendalikan manusia dalam pekerjaan penghancuran. Di bawah pengaruhnya, mereka membunuh dan ini akan mereka lakukan lebih dan lebih lagi. Dan hari ini kita melihat penggenapan langsung dari tulisan ini. Kota-kota kita menjadi tempat yang tidak mengenal hukum dan penuh dengan kekerasan. Hanya sedikit orang berpikir benar yang mau pindah ke kota besar di Amerika sekarang ini. Titik-titik pembunuhan di dunia, banyak di antaranya ditemukan di kota-kota besar kita. Dan kejahatan dan pelanggaran hukum merajalela. Para pemilik toko kecil tahu bahwa mereka dapat dijarah dan pencurinya tidak akan dituntut. Jadi toko-toko tutup. Kita sekarang memiliki gurun makanan di kota-kota besar. Dan banyak komunitas migran yang menderita karena mereka tidak bisa mendapatkan makanan sehat yang dibutuhkan. Akibat kekerasan yang tak terkendali, kekerasan yang diilhami setan. Manfaat lain dari hidup di pedesaan adalah menyebarkan Injil. Saya ingin membahas ini sebentar. Nyonya White berkata, pergi dan dirikanlah pusat-pusat pengaruh di tempat-tempat yang belum pernah dikerjakan. Bagilah massa yang terkumpul padat, menyebarkan sinar-sinar cahaya yang menyelamatkan, dan memancarkan cahaya ke sudut-sudut bumi yang gelap. Saya ingin berbicara sebagai anggota gereja di sini. Sekitar 10 tahun lalu, Pendeta Kelly berdiri di sini dan dia membawakan khotbah. Dalam khotbahnya dia katakan, gereja ini seperti pesawat jet jumbo terbang dengan ketinggian 200 kaki. Tidak ada yang tahu apakah pesawat itu lepas landas atau mendarat. Beberapa dari kalian ingat khotbah itu. Dan kita ditantang untuk menjadi gereja yang berorientasi pemikiran misi. Dan saya telah melihat dalam jemaat ini, lebih dari jemaat manapun dalam hidup saya di gereja Advent. Bahwa ketika sebuah gereja berfokus pada misi, Allah membangun gereja itu. Allah mengikat para anggota bersama dengan tujuan dan visi yang sama. Dan kita berbagi sumber daya bukan demi diri sendiri, tetapi untuk mereka yang tersesat di dalam komunitas kita dan di seluruh dunia. Jadi, jika Anda sedang duduk dan menonton program ini dari jemaat yang mungkin berjuang di suatu tempat, jangan katakan, kami butuh uang untuk kebutuhan kami sendiri. Kumpul dana dan gunakan waktu dan karunia yang telah Allah berikan kepadamu untuk memberkati komunitasmu. Bersungguh-sungguhlah dalam membangun pusat pengaruh seiring kita sedang mendirikan pelayanan kesehatan baru di sini. Kita melakukan apa yang diperintahkan untuk memberkati komunitas kita. Sehingga orang mengetahui tidak hanya pada hari Sabat tetapi setiap hari bahwa kami peduli denganmu. Dan bahwa para pengikut Yesus Kristus memiliki pelayanan penyembuhan yang menyentuh semua bidang kehidupan. Jadi, ketika sebuah gereja ingin revitalisasi, ketika sebuah gereja ingin bertumbuh, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah berfokus pada misi dan penjangkauan dan penginjilan. Jadi, ya, kita memang harus tinggal di pedesaan, tetapi bukan berarti kita melupakan kota. Itu berarti kita membuka pusat pengaruh. Tahun lalu saya berada di Kentucky Timur, ada pusat pengaruh Red River di sana. Dan mereka punya area yang luas. Mereka punya pertanian, punya kesehatan dan punya program kebugaran. Dan ada siklus penginjilan yang berkelanjutan di semua kota tetangga. Dan orang-orang datang dari komunitas-komunitas tetangga setiap bulan untuk diberkati dan belajar tentang Tuhan di fasilitas tersebut. Jadi, kita tidak boleh pergi ke pedesaan hanya untuk meninggalkan orang-orang di kota. Kita pergi mendirikan daerah pinggiran ini supaya kita bisa memberkati orang-orang di kota-kota dengan Injil yang kekal. Kita memang harus membangun pusat-pusat pengaruh, tetapi kita harus menyebarkan berkas-berkas terang ke sudut-sudut dunia yang gelap. Dan kehidupan pedesaan mempersiapkan Anda untuk masalah akhir zaman tidak boleh menjual dan membeli. Berulang-ulang Tuhan telah memerintahkan agar umat kita membawa keluarga mereka jauh dari kota ke pedesaan, di mana mereka dapat menyediakan perbekalan mereka sendiri, karena di masa mendatang masalah jual beli akan menjadi satu hal yang sangat genting. Keluarlah dari kota-kota dan ke wilayah pedesaan di mana kamu akan bebas dari gangguan musuh itu. Orang-orang bertanya, apa itu wilayah pedesaan? Jika Anda datang dari Chicago, Brian Springs adalah wilayah pedesaan, jujur saja. Jika Anda dibesarkan di Brian Springs, mungkin pedesaan Alaska adalah wilayah pedesaan bagi Anda. Jadi tidak ada ukuran yang baku tentang apa itu wilayah pedesaan, tapi kita semua tahu apa itu kota besar. Dan kita tahu bahwa bahkan orang Amerika sekuler pun melarikan diri dari kota-kota di Amerika saat ini. Karena kekerasan, kriminalitas, dan kekacauan kota. Tetapi Nyonya White menasihati kita bahwa kita harus belajar untuk menyediakan perbekalan kita sendiri. Saya percaya gereja-gereja benar-benar harus mengajar anggota-anggotanya bagaimana memelihara kebun dapur. Ketika Joseph Stalin meninggal, terjadi kekurangan pangan di Uni Soviet dan ada potensi kelaparan massal. Jadi Khrushchev mengizinkan, dia mengesahkan beberapa undang-undang. Dan dia berkata, setiap warga Soviet diperbolehkan memiliki kebun dapur kecil seluas beberapa meter persegi. Itu adalah sebidang tanah yang sangat kecil. Maksud saya sekitar 20 meter persegi, sangat kecil.
Dan ketika dia mengizinkannya, itu adalah masuknya kembali kapitalisme pasar swasta ke dalam sistem Soviet. Kebun-kebun kecil itulah yang menyelamatkan Uni Soviet dari kelaparan pada awal 1960-an. Dan Anda masih bisa pergi ke Uni Soviet hari ini, negara-negara bekasnya, dan banyak orang masih punya. Di ambang jendela mereka, mereka punya pot persegi tempat mereka menanam tanaman yang mereka butuhkan. Karena bila Anda menanam kebun dapur, Anda memikirkan tentang nutrisi dan kalori, dua hal. Dan Anda mungkin tidak dapat menanam kalori untuk tahun ini tetapi Anda bisa menanam nutrisi. Jika Anda mempunyai pot persegi di jendela. Khrushchev menyadari ini dan dia menyelamatkan Uni Soviet dari kelaparan. Dengan mengizinkan orang untuk menanam hanya beberapa tumbuhan dan sayuran untuk diri sendiri. Jadi, kita dinasihati di sini untuk menginvestasikan waktu dan usaha kita. Bukan hanya dalam pekerjaan misionaris dan penginjilan ke kota-kota. Tetapi kita harus belajar bagaimana menyediakan untuk perbekalan kita sendiri. Inilah nasihat yang telah diberikan kepada kita. Sekarang, Anda dapat saja berkata kepada diri sendiri, saya berpikir bahwa ini tidak akan pernah terjadi. Waktu kita akan segera berakhir. Tapi saya ingin memberitahukan Anda hari ini bahwa secara historis, kepausan terlalu bersedia untuk memberlakukan sanksi tidak boleh membeli, tidak boleh menjual pada bidat. Terhadap mereka yang tidak mau atau tidak setuju dengan narasi resmi. Pada tahun 1163 dalam Konsili Tours, Paus Alexander III, kepala saat itu, mengeluarkan pernyataan ini terhadap kaum Albigensia. Ada beberapa bidat di Prancis Selatan, di Toulouse, dan inilah yang diputuskan oleh konsili. Mereka katakan, tetapi janganlah berdagang dengan mereka, yaitu dengan para bidat ini, dalam hal jual beli. Agar kenyamanan umat manusia mereka hilang, mereka dapat dipaksa untuk kembali dari kesesatan mereka. Jadi kepausan telah menetapkan di masa lalu aturan tidak ada jual beli. Untuk memaksa orang tunduk pada narasi kepausan. Sekali lagi, hal ini terjadi pada tahun 1179 di Konsili Lateran III, di mana mereka mengutuk para bidat tertentu. Dan inilah yang mereka katakan dalam laknat mereka. Mengutuki kelompok tertentu, kata mereka. Para pembela dan pendukung mereka untuk anatema. Berarti berada di bawah penolakan kepausan. Anda tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa dibaptis, tidak bisa dikubur. Maka Anda dikutuk ke dalam api neraka kekal. Ini hal serius yang dilakukan kepausan menurut pandangan teologis mereka. Dan melarang dengan laknat bahwa siapapun yang berani memelihara mereka di rumah-rumah mereka atau di tanah mereka, menghidupi mereka, atau bertransaksi bisnis apapun dengan mereka. Jadi kepausan telah memiliki catatan setidaknya pada dua peristiwa. Mengeluarkan sanksi tidak boleh jual beli terhadap mereka yang tidak setuju dengan narasi kepausan. Jadi jangan berpikir bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Dan sejarah abad ke-20, ketika penyebab kematian terbesar bukanlah senjata, melainkan pemerintah. Itu benar. Pemerintah membunuh puluhan juta orang di abad ke-20. Satu-satunya penyebab kematian terbesar adalah pemerintah. Dan setiap pemerintah totaliter membatasi pasokan makanan untuk para pendukungnya. Dan jika Anda tidak setuju dengan narasi dominan, Anda akan terputus dari kebutuhan hidup yang sederhana. Itulah mengapa larangan jual beli begitu kuat. Ini adalah kenyataan sejarah. Dan kita hanya menipu diri kita sendiri jika kita berpikir itu tidak akan datang dalam krisis terakhir. Terhadap mereka yang setia kepada Tuhan dan menjunjung tinggi hukum Allah dan kekudusan yang tetap berlaku. Jadi, apa yang ingin saya katakan sebagai kesimpulan di sini hari ini? Inflasi kembali ke saat kita memulai perjalanan kita, jika tidak terkendali akan menghancurkan negara manapun. Di Pra-Perang Dunia II bangsa Jerman, runtuhnya mata uang mark dan transisi ke mata uang baru. Mempersiapkan jalan bagi totalitarianisme politik, fasisme ekonomi, dan penyembahan palsu. Anda dapat melihatnya di layar di sebelah kiri. Runtuhnya mark tersebut menyebabkan mata uang baru, totalitarianisme politik, ekonomi fasisme. Dan pemaksaan hati nurani serta pemujaan palsu, penyembahan terhadap Führer. Dan sebelum kedatangan kedua, negara Amerika Serikat, runtuhnya mata uang fiat yang sedang nyata terjadi. Akan menyebabkan, kita tahu dari kitab Wahyu, dan kita melihatnya di depan mata kita. Jika Anda tidak melihat otoritarianisme yang sedang berkembang, maka Anda sedang tertidur. Runtuhnya dolar kita akan mengarah pada mata uang baru, yang sedang dalam proses, dolar digital. Kebangkitan totalitarianisme politik, kebangkitan fasisme ekonomi, Anda tidak akan memiliki apapun dan bahagia. Dan pemaksaan hati nurani dan penyembahan palsu. Dan ini bukan penyembahan berhala dari Führer, ini adalah penyembahan berhala dari tanda binatang itu. Kali ini, penyembahan palsu tidak akan melibatkan Führer, tetapi melibatkan Paus. Penyembahan palsu itu tidak akan melibatkan mark, tetapi akan melibatkan tanda binatang yaitu kesucian hari Minggu. Sekali lagi, seperti di Jerman tahun 1930-an, kebebasan hati nurani akan terancam. Dan sekali lagi akan ada beberapa orang yang akan berdiri teguh bagi Allah dan akan bertahan sampai akhir.
Kabar baik dari Yesus Kristus adalah bahwa mereka yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Jadi, apa yang akan Anda lakukan dengan apa yang telah saya bagikan hari ini? Nah, saya ingin mendorong Anda hari ini untuk berjanji dengan Allah bahwa Anda akan menyalakan lilin di tengah badai. Saya ingin Anda menyadari lagi hari ini bahwa Yesus telah berkata kepada Anda, dimanapun Anda menyaksikan ini. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ingin Anda mengingatkan diri sendiri bahwa hari ini Allah telah memberikan karunia-karunia rohani yang unik bagimu dan Dia memintamu untuk menggunakan karunia-karunia itu. Di dunia yang berkata, kami tidak ingin orang ini memerintah atas kami, dari perumpamaan Lukas 19. Ia ingin Anda menggunakan karunia itu supaya bila Sang Tuhan kembali dalam kemuliaan surga dan otoritas Raja, Ia akan memberkati hamba-hambanya yang setia, yang berdiri baginya di dalam dunia yang berkata, kami tidak ingin Dia memerintah atas kami. Allah telah memberi kita tugas untuk dilakukan, dan tugas itu ialah membagikan Injil sampai ke ujung bumi dimanapun orang hidup. Jadi, ada banyak cara untuk Anda terlibat. Jika Anda berpikir tentang pertanian, di Akademi Great Lakes di tengah Michigan, yang dikelola oleh Conference Michigan, mereka mengadakan setiap tahun pada saat pertemuan perkemahan kelas pengantar berkebun. Dan jika Anda ingin belajar tentang itu, silakan hubungi Heidi Senvik, ada emailnya di sana. Ini kelompok yang bertumbuh. Kami mendengar ini di sekolah Sabat beberapa minggu lalu. Anda tidak tahu cara membuat kebun sayur atau kebun dapur, ada orang di luar sana yang bisa mengajari dan menunjukkannya padamu. Dan jika Anda punya YouTube, hampir tidak ada yang tidak dapat Anda pelajari tentang berkebun sayur. Di gereja kita sendiri di sini, kita punya saudara Krista Chico dengan Sower Purse Microfarm, hanya beberapa mil di jalan di sini. Dia sekarang mengajar kelas tentang bagaimana mengidentifikasi properti pedesaan, dan keterampilan yang dibutuhkan pada pertumbuhan skala rumah secara pribadi. Tutup musim dan tanaman penutup untuk memastikan Anda merawat tanah di iklim yang tidak bersahabat seperti Michigan di musim dingin, dan cara memperpanjang musim Anda. Dan Anda bisa menulis kepadanya jika Anda ingin mengikuti kelas-kelas itu. Dan ada platform media sosialnya yang bisa Anda lihat. Dan khotbah ini ada di situs web Gereja Village, seperti khotbah dari pagi hari dan sore hari ini. Anda dapat mengunduhnya dan melihatnya pada tautan ini. Jadi Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Jika Anda tertarik untuk mendirikan sebuah pusat pengaruh internasional, yang berbasis di Amerika Serikat, mereka menyediakan pelatihan dan pembinaan bagi orang Advent. Dalam mendirikan pusat-pusat penginjilan di sekitar kota-kota, mereka punya program yang hebat, dan jika Anda berpikir, mungkin Tuhan memanggil saya untuk melakukan ini, atau Tuhan ingin saya terlibat pekerjaan misi di suatu tempat. Mereka punya program yang hebat di Outpost Center International. Saya mendorong Anda melihatnya. Mereka adalah anggota terkemuka ASI. Dan jika Anda ingin melayani sebagai misionaris di suatu tempat dan Anda merasa Tuhan memanggil, saya telah mencapai semua yang saya inginkan dalam karir saya dan sekarang rumah saya sudah lunas. Saya tidak punya utang lagi. Anak-anak saya telah dewasa, saya punya karunia rohani yang matang dan keterampilan teknis. Dan saya ingin pergi ke tempat di mana Kristus belum pernah diberitakan sebelumnya. Maka periksalah AFM online atau hubungi saya secara pribadi. Saya akan menolong Anda untuk mulai melayani di antara mereka yang belum terjangkau, yang saat ini jumlahnya lebih dari 40% dari planet bumi. Dan Yesus tidak akan datang kembali sampai tidak ada lagi kelompok orang yang belum terjangkau. Jadi ada sesuatu yang harus kita semua lakukan. Saya ingin mendorong Anda hari ini jangan tenggelam dalam ketidakpedulian. Tetapi berdirilah tegak, angkatlah kepalamu karena penebusan kita semakin dekat. Kita tahu akan ada jalan yang sulit di depan tetapi kita tahu akhir ceritanya, yaitu kemuliaan surgawi dan berjalan di jalanan emas. Jadi ikutlah dalam perjuangan. Jadilah aktif untuk Tuhan. Mintalah dengan lutut malam ini, Bapa Surgawi, bagaimana saya bisa melayanimu? Dengan karunia yang saya punya, kemampuan yang Engkau berkatiku di hari-hari terakhir dalam sejarah bumi ini. Dan apa yang Anda lakukan antara sekarang dan saat kedatangan Yesus akan dipelajari sepanjang kekekalan. Ketika seluruh alam semesta ingin tahu apa yang akan Allah lakukan, melalui kehidupan seseorang yang menyerahkan diri penuh kepada kasih akan Allah dan kasih akan manusia, dan ingin membawa Injil sampai ke ujung bumi, hidupmu, pelayananmu akan menjadi bahan diskusi dan analisis dan intrik dan pertanyaan di pihak makhluk yang tidak jatuh. Yang ingin tahu apa yang dapat Allah lakukan lewat kehidupan kudus di planet bumi yang jatuh di tahun 2023. Ikutlah berjuang, Tuhan memiliki tempat bagimu, Ia memiliki rencana untukmu. Allah telah memberikan kepada kita dalam firman nubuatnya, bimbingan dan nasihat ini. Sehingga kita tahu apa yang akan menimpa dunia ini, supaya hati kita tidak goyah karena takut. Kita adalah umat Advent, kita menantikan kedatangan Yesus, dan itu hanya menjadi kabar baik bagi mereka yang setia kepada Yesus Kristus. Seperti telah dikatakan, kita adalah tahanan harapan. Kita tahu bagaimana akhir dari kisah, kedatangan kedua kali yang mulia, jadi saya ingin menantang Anda hari ini. Bukan hanya untuk menerima pekabaran tentang terang yang Allah berikan kepada kita, tetapi untuk memilih hidup dan berjalan di dalam terang yang telah Allah berikan. Terang yang telah Allah berikan bagi umat akhir zamannya. Karena ketika Yesus datang kembali, Dia datang untukmu, dan Dia datang untukku. Dan ketika Dia datang kembali, saya ingin Dia mencari namaku di dalam kitab kehidupan anak domba. Saya ingin Dia mencari namamu di dalam kitab kehidupan anak domba juga.
Jadi terlibatlah dalam pelayanan. Kasihilah sesamamu. Jika Anda berada di sebuah gereja yang sekarat, pilihlah iman. Dan pilihlah untuk melayani komunitasmu dengan cara yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Tuhan akan memberkati gerejamu, Tuhan akan memberkati perjalananmu dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati komunitasmu dan orang-orang dalam komunitas itu akan menerima Injil yang kekal dan karunia hidup yang kekal. Kita harus menjadi pria dan wanita yang berbelas kasihan. Kita harus menjadi pria dan wanita yang berani. Kita harus menjadi pria dan wanita yang memiliki keyakinan. Dan kita harus menjadi pria dan wanita yang memiliki hati nurani. Jika Roh Kudus telah menggerakkan hatimu pagi ini, janganlah keraskan hatimu. Janganlah padamkan gerakan roh. Jika Roh Kudus telah meyakinkanmu untuk melakukan tindakan bagi kemuliaan Allah dalam minggu mendatang, berjanjilah dengan Allah hari ini bahwa Anda akan mengikuti. Dan lihatlah apa yang Allah lakukan melaluimu dan denganmu dan untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Semoga Allah bersinar melaluimu. Semoga Injil Yesus Kristus dikenal melalui hidupmu. Dimanapun Tuhan menempatkanmu di kebun anggur duniawi ini. Amin.